Baik, nah hari ini gitu ya saya diminta sama teman-teman dari 8 berbagi sejahtera untuk memberikan materi gitu ya. Di sini walaupun saya ada di depan ayah bunda, kemudian bapak dan ibu guru, bukan berarti lebih baik gitu ya dari semuanya, tapi kita saling sharing aja gitu ya. Nah, tema kita hari ini yaitu tentang bebaskan anak dari gadget. Oke. Baik. Kita sepakat ya, gitu ayah bunda, bahwa gadget itu bagai dua sisi mata uang, benar nggak? Gitu ya. Nah, apa sih gitu ya? Dua sisi mata uang dalam artian kita sama-sama sadar gitu ya, ada kemudahan dan juga tentu ada dampaknya, gitu ya. Nah, apa aja sih kemudahan dengan adanya gadget nih, gitu ya? Kalau bagi ibu-ibu mudah buat cari menu bekal ya bu ya, gitu ya, bento-bentoan gitu ya, atau ide dekor rumah ya bu, gitu, atau mungkin bahan ajar gitu ya buat bapak ibu guru. Namun sisi yang lainnya, inilah kenyataan yang kita hadapi sekarang, gitu ya. Apa sih ini? Presentasi anak usia dini yang menggunakan telepon seluler dan mengakses internet. Ini dari Badan Pusat Statistik, terakhir ini dari tahun 2022. Seperti itu. Kemudian, sebelumnya kita lihat gitu ya, ini menggunakan telepon seluler. Yang paling tinggi itu persentasenya udah 52% di usia 5-6 tahun gitu ya. Ini masih usia dini banget gitu ya. Apalagi yang sudah di atas itu gitu ya. Nah, kemudian yang mengakses internet sama gitu. Dari usia 0-4 tahun udah akses internet, kemudian dari usia 5-6 tahun 39% itu juga sudah mengakses internet. Nah, bahkan infonya ini baru banget di awal tahun sih gitu ya, 2023, bahwa warga Indonesia itu nomor 1 katanya kecanduan, candu parah gitu ya tentang internet. Kemudian ini juga gitu ya, ini PR kami sebetulnya ibu-ibu ya, para tenaga profesional gitu ya, bahwa RSJ di DKI dan Jabar sudah buka 200 bangsal gitu ya untuk anak-anak yang kecanduan gawai. Seperti itu. Jadi ini kami punya PR, kami semakin tahun gitu ya bertambah PR kami ini gitu ya, para psikolog, para psikiater gitu ya bertambah. Kenapa ini sampai sebegitu memprihatinkan gitu ya. Kemudian di RUT Rumah Sakit RSJ tertua itu di Bogor gitu ya juga mengatakan bahwa kasus anak kecanduan gadget itu terus bertambah setiap tahunnya gitu ya. Nah, ini lagi gitu ya. Apa sih dari kecanduan itu? Tentu dampaknya semakin luas gitu. Apa? Kekerasan seksual, cyberbullying gitu ya. Kita tentu nggak mau ya kasus ini terjadi, tapi inilah gitu ya kenyataannya pada hari ini gitu ya. Konten kekerasan, kemudian banyak gitu ya. Bahkan bolos sekolah 4 bulan dan nauzubillah gitu ya, sampai dengan menghabisi nyawa. Kenapa? Karena kecanduan gitu ya, game online. Banyak sekali. Bahkan yang sering kami hadapi gitu ya, bahkan beberapa banyak sekali penelitian gitu ya, ada korelasi yang sangat tinggi gitu ya antara perilaku kekerasan pada anak dengan penggunaan gadget. Seperti itu. Karena apa? Karena anak meniru gitu ya. Anak meniru apa yang dia lihat gitu. Jadi sekarang kalau misalkan orang tuanya di rumah dia nggak ketemu perilaku kekerasan, tapi di handphone dia lihat, sama aja. Seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah pornografi gitu ya Bu dan ayah gitu ya. Di sini kasus pornografi yang mulai marak. Kenapa? Bukan hanya ngakses masuk ke web khususnya aja, tapi kalau kita sering lihat gitu ya, anak-anak itu udah mulai ada iklan-iklan pornografi ya Bu gitu ya, baik dari Facebook gitu ya, bahkan Instagram, kemudian YouTube itu tuh suka ada. Atau kita buka web-web aja ya, kita searching gitu ya, browsing, itu udah ada tuh keluar kadang gitu ya, dari web sekilas gitu udah ada tuh gambar-gambar yang mengarah kepada pornografi. Itu kenyataan kita hari ini. Dan betul gitu ya, ini kenyataannya bahwa 25.000 anak-anak Indonesia itu buka situs gitu ya. Dari mana sih gitu ya? Anak-anak tuh ketertarikannya tinggi gitu. Jadi ketika ada iklan, wah apa nih gitu ya, dia klik, lihatlah gitu. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga gitu ya, banyak nih kasus akhir-akhir ini gitu ya, anak-anak usia SD tapi sudah, mohon maaf, sudah bersetubuh gitu ya, sudah sampai sedewasa itu dan memprihatinkan itu. Itu kenyataan kita hari ini gitu ya. Bahkan
Ini anak SMP gitu ya, yang ternyata kalau akhir-akhir ini sempat viral, tapi sebetulnya itu kejadian sudah dari tahun 2019 gitu ya, di mana orang tuanya ngelihat chat anaknya. Ternyata dia sudah sejauh itu berhubungan dengan pacarnya. Nah itulah yang kita hadapi saat ini, nauzubillah. Kemudian ini gitu ya, konten-konten LGBT seperti itu. Dan kemudian konten lainnya pasti nih anak-anak tahu nih, familiar skibidi toilet ya Bu ya, gitu. Ada yang anaknya takut ke toilet jadinya, enggak ya, alhamdulillah. Tapi ada anak-anak yang jadi takut, gitu ya, ke toilet. Kenapa? Karena tadi anak-anak tuh masih usianya imajinasi. Kemudian muncul tuh skibidi toilet yang dari dalam toiletnya muncul kameramen, gitu ya, muncul dan sebagainya, gitu. Nah anak saya juga nonton Bu skibidi toilet, tapi bareng kami. Dan dia konsepnya udah tahu gitu bahwa yang nggak ada di dunia nyata tuh seperti itu. Jadi dia nggak mengalami ketakutan gitu. Tapi akhirnya dia udah nggak nonton lagi. Nah ini fenomena saat ini gitu ya, bahwa banyak gitu ya anak-anak yang ketika nonton skibidi toilet malah jadi takut ke kamar mandi gitu. Kemudian yang baru-baru ini gitu ya, anak balita naik ke atap karena berpikirnya di tiap atap rumah itu ada anak ayam, ada ayam jago kayak tontonannya seperti itu. Walaupun, nah itulah imajinasi anak-anak ya gitu. Ketika tidak terkontrol, ketika tidak kita dampingi, begitu. Kita imajinasinya akan tanpa batas gitu ya. Akhirnya, alhamdulillah anaknya selamat gitu ya. Ini manjat di atap di lantai 3 Pak, di atap rumah seperti itu. Kemudian LGBT gitu ya. Ini kekhawatiran kita saat ini gitu ya, bahwa sekarang LGBT itu kalau kata guru kami gitu ya, itu ditularkan gitu ya. Ditularkannya lewat apa ya? Lewat seperti ini gitu ya, iklan-iklan, bahkan konten-konten, bahkan Disney Plus itu sudah apa ya, mendeklarasikan bahwa mereka mendukung LGBT gitu ya. Jadi cek lagi gitu ya Bu, bahkan kami juga di rumah pernah menemukan gitu ya, tontonan anak dari awal season 1-nya masih bagus Bu. Udah di season episode 15 itu mulai ada. Untungnya kami nonton dulu itu gitu. Jadi malamnya kami nonton gitu ya, random pengen nonton, kata ayahnya kan pengen nonton aja random. Ternyata ketemu gitu. Oh, kok ada gini. Akhirnya kami jadikan itu bahan diskusi. Kami ceritakan tentang kisah Nabi Lut seperti itu. Nah, itu sememprihatinkan itu gitu ya. Itu gitu ya. Ini yang kemarin bahkan konten-konten ini itu masuk di YouTube Kids. Gitu ya, YouTube yang sudah kita pikir aman bagi anak-anak ternyata nggak seaman itu, seperti itu. Nah, tapi Bu, gitu ya, pada tahu Steve Jobs yang punya iPhone, ya, ternyata beliau malah melarang anak-anaknya buat main gadget, gitu. Jadi pure kita itu korban bisnis, gitu ya. Kita korban bisnis karena yang punyanya aja anak-anaknya dilarang Bu, gitu. Betul gitu teh, bener gitu ya. Ini infonya seperti itu di Kompas gitu ya. Nah, kata si Steve Jobs ini di wawancara, katanya apa? Mereka belum pernah pakai iPad. Bahkan mungkin anak-anak kita udah pakai iPad ya Bu ya. Yang punyanya nggak ngasih anak-anaknya iPad gitu ya. Nah, kenapa kami membatasi mereka untuk menggunakan teknologi khususnya saat mereka di dalam rumah? Bayangkan Bu, ini yang bikinnya. Gitu ya, berapa banyak keuntungan yang beliau dapatkan dari kita yang beli iPad buat anak kita. Ternyata mereka nggak pakai, gitu ya. Kita anak-anak pakai di dalam rumah, gitu ya. Mereka malah nggak boleh, gitu ya. Kemudian, nah apa sih katanya gitu ya? Kata Steve Jobs, dia ingin anak-anaknya lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal seperti membaca buku dan belajar sejarah daripada tenggelam dengan gadget masing-masing. Ya, kemudian bukan hanya Steve Jobs, tapi juga Bill Gates yang punya Microsoft Bu. Ya, beliau juga membatasi penggunaan teknologi oleh keluarga di lingkungan rumah. Ya, kemudian ketiga anaknya baru diperbolehkan mempunyai ponsel di umur 14 tahun. Ya, anak kita udah pegang handphone, bahkan udah dikasih. Umur berapa Bu? 4 tahun ada gitu ya. Bahkan 3 tahun ada gitu. Ada ya gitu. Itu kenyataannya ya Bu. Semoga ibu-ibu di sini enggak, ayah di sini semoga anak-anaknya enggak gitu ya. Tapi di luar sana ada. Bahkan yang dari bayi udah dikasih juga ada gitu ya. Nah, mereka enggak gitu ya. Bahkan mereka dilarang untuk menggunakan ponsel saat makan maupun sebelum tidur. Kalau kita Bu, kebanyakan gitu ya, kalau kita lihat di luar sana makannya sambil lihat apa Bu?
lihat handphone masing-masing ya, boro-boro ngobrol gitu ya, lihat handphone, terus apa, foto dulu makanannya gitu ya, itu ya. Nah kalau mereka enggak gitu ya, jadi kita itu adalah korban teknologi gitu ya, korban dari teknologi yang mereka bikin. Mereka dapat miliaran bahkan triliunan dari pembelian kita, tapi mereka ternyata mendidik anak-anaknya membatasi gadget untuk anak-anaknya gitu ya. Nah kemudian ini, apa sih yang bikin anak jadi candu gadget gitu ya? Ada 4 hal. Pertama teknologi desain, ada dari neuroscience, ada dari parenting, dan ada environment. Seperti itu. Kita lihat ya Bu ya, teknologi desain. Nah apa sih yang bikin anak-anak tuh seneng gitu ya? Coba kita seneng sama gadgetnya, sama smartphone-nya gitu ya. Kita lihat aja Bu konten-konten anak-anak, warnanya cerah-cerah gitu ya. Warnanya tuh mencerang-mencerang gitu. Itu yang anak-anak seneng gitu ya. Kemudian autoplay. Tanpa anak-anak banyak pencet, itu dia udah putar sendiri gitu ya. Tanpa anak-anak harus capek-capek mindahin, nanti juga lanjut ke video selanjutnya. Itu yang anak-anak seneng gitu ya. Kemudian notification. Mungkin pemberitahuan kalau game level terbarunya gitu ya, atau subscribe ada konten yang baru. Nah itu juga termasuk yang bikin anak-anak seneng gitu. Kemudian sound, suara gitu ya, lagunya atau apa ya, biasanya kalau saya gitu ya nonton bareng sama anak-anak tuh kadang buat kita dewasa sebenarnya absurd banget ya kontennya gitu ya, cuma nyanyi joget kayak gitu absurd banget ya apa ya, tapi ternyata itu yang anak-anak senang, absurd, tertarik joget yang jogetnya kayak begitu ini, atau bahkan nyanyian ya, kalau kata suami saya pernah nonton gitu ya, ini tuh dia tuh nyanyi apa sih sebenarnya, emang bener nggak jelas gitu ya. Nah seperti itu soundnya. Kemudian surprise and novelty factor, apa sih gitu ya, kejutan-kejutan atau hal-hal yang baru gitu. Kalau anak saya suka nunggu tuh Bu gitu ya, anak saya suka nunggu, wah ada season yang baru katanya, Masa and the Bear gitu ya, dia tahu tuh episodenya gitu Bu. Nah atau kejutan gitu ya, ada hal-hal baru yang di setiap kalau main game gitu ya, mungkin di setiap levelnya ada hadiah gitu ya, ada, atau kalau naik level tuh dapat reward apa dan sebagainya. Nah itu gitu ya, itu yang anak-anak seneng gitu ya. Dan biasanya hal-hal ini yang hilang dari rumah gitu. Apa sih? Mungkin wajah sumringah orang tuanya gitu ya, suara orang tuanya yang nyaman di telinga mereka gitu ya, bukan hanya teriak-teriak yang adek bangun gitu ya, bukan hanya kayak begitu gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih. Nah ini dari segi neuroscience-nya. Kita lihat ya ibu-ibu, dari segi otak itu gimana sih, nggak keluar ya Kang? Sengaja saya masukkan di sini pendekatannya juga dari neuroscience, atau dari bagaimana sih otak gitu ya merespon tontonan-tontonan itu. Kita belajar gitu ya merespon, kita belajar mengenal gimana ya. Nggak connect ini kayaknya Kak. Internet kayaknya. Kita sama-sama belajar gitu ya, sama-sama mengenal gimana sih, mengenal juga tentang otak. Karena bagaimanapun perilaku kita gitu ya, bagaimana cara kita merespon suatu stimulus itu perintahnya dari otak. Ya ibu ya, ayah gitu ya. Maaf ya ini bapak-bapak, ustadz, pak guru dan bu guru gitu ya, bukan mengajari, tapi ini mungkin hal yang perlu juga kadang kita lewatkan karena berpikir mempelajari tentang otak itu adalah rumit gitu ya. Padahal kalau kita tahu sedikit aja gitu tentang gimana sih cara kerja otak memproses informasi dan sebagainya, kita juga tahu cara ngehandle-nya seperti apa. Kecanduan gak akan terjadi sebelum kita menikmati sesuatu pertama kali. Pengalaman pertama yang menyenangkan itu membuat otak kita menghasilkan dopamin, zat yang membuat efek kenikmatan. Dopamin ini kemudian mempengaruhi bagian otak lain sehingga pengalaman tersebut tidak terlupakan dan kita akan berusaha mendapatkannya kembali. Jadi kalau kita melihat hal itu untuk kedua kalinya, apalagi kalau sedang lapar, maka pasti kita kepengen lagi. Tingkat kecanduan berbeda-beda sesuai dengan jumlah dopamin yang dihasilkan. Kalau kecanduan mie ayam paling-paling bikin badan gemuk. Maka lain lagi dengan ganja, kokain, dan kawan-kawannya.
Zat adiktif yang terdapat di benda-benda terlarang tersebut bisa meningkatkan jumlah dopamin dengan drastis. Akibatnya otak pun kepingin lagi merasakan sensasi dopamin yang sama banyaknya, bahkan lebih, sampai-sampai berani melakukan hal-hal yang di luar akal sehat walaupun mereka tahu zat yang mereka konsumsi itu banyak sisi negatifnya. Oke. Nah, begitu ya. Jadi apa sih yang kena tadi ke otaknya ibu-ibu kalau ada hal yang senang? Ayah, dopamin ya, gitu. Dopamin itu hormon yang bikin kita senang, gitu ya. Dan itu terus bikin candu. Kenapa? Karena kita tahu rasa senang, gitu ya. Misalkan makan seblak bu, pedas ya, gitu. Seneng kan, lagi sebel, makan seblak lagi sebel lagi makan seblak. Nah, senagih itulah kalau biasa yang doyan pedas gitu ya. Pedas tuh tadi udah kena ke dopaminnya. Ketika makan pedas ada rasa seneng gitu, atau mungkin yang lain gitu ya. Makan, minum kopi mungkin dan sebagainya. Nah, ketika tadi otak gitu ya, anak lihat gadget gitu, kena ke dopaminnya atau hal-hal yang bikin senang itu meningkatkan hormon dopamin kita, itu tuh kita akan bergerak untuk terus gitu, ngejar untuk dapatin itu lagi. Kalau tadi contohnya mie ayam ya, orangnya seneng gitu makan mie ayam. Ketika makan mie ayam, seneng lagi, ketagihan lagi. Nah, begitupun bu, anak-anak kita kalau nonton atau kecanduan gadget gitu ya, udah kecanduan internet seperti itu gitu ya. Kalau tadi contohnya termasuk juga ke narkoba ya gitu ya, narkoba nikotin atau rokok gitu ya Pak. Nah seperti itu gitu ya, karena kenanya udah ke dopaminnya, hormon dopaminnya udah seneng gitu, udah meningkat, makanya nagih lagi, makanya sulit. Contohnya bagi orang yang ngerokok buat berhenti merokok gitu ya, atau bagi orang yang kena narkoba buat berhenti narkoba itu sulit banget gitu. Nah begitu juga yang dialami oleh anak-anak kita yang kecanduan ponsel, dan ini ada penelitian gitu yang beliau meneliti gitu bahwa otak yang kecanduan ponsel itu hampir mirip bentuknya, perubahan otaknya dengan orang-orang yang pakai narkoba bu, ayah gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi anak-anak kita gitu ya, yang sudah kecanduan gadget gitu ya, yang gak mau lepas dari gadgetnya, otaknya udah kayak otak yang kena narkoba. Seperti itu. Nah makanya ini bilangnya gitu ya, ini peneliti dari UKLA gitu ya, bahwa tablet, ponsel pintar, video game tidak jauh berbeda dengan narkoba. Seperti itu. Karena mempengaruhi otak manusia. Bahkan teknologi ini disebut kokain elektronik. Gitu ya. Nah, karena itu ya, Allah itu sudah menciptakan otak manusia dirancang untuk menyukai imbalan. Nah, makanya kenapa pendidikan tentang keimanan itu menjadi dasar, penting menjadi dasar ya Pak ya. Kenapa? Karena Allah sebenarnya udah jelas gitu ya. Kalau beriman imbalannya surga gitu ya. Kenapa kemudian kita diperintahkan gitu ya untuk anak-anak 0 sampai 7 tahun dibuat terpesona dulu tentang iman. Dibuat terpesona dulu, dibuat senang dulu, suka dulu dengan adab. Karena ini gitu ya. Ini terbukti secara sains kan gitu ya, bahwa kita tuh bukan hanya omong kosong gitu ya, bukan hanya karangan para pakar parenting gitu ya, suruh sabar buat anak di usia dini. Enggak, karena ini gitu. Karena otak dirancang buat merespon gitu ya, atau menyukai imbalan, reward. Hal-hal yang dia senangin tuh suka gitu. Otak akan terus ketagihan gitu ya. Jadi kalau dia anak sholat gitu ya, respon kita baik. Anak diajak sholatnya, respon kita mengajaknya dengan cara yang baik, anak jadi seneng gitu. Nah itu ya, karena tadi gitu ya, kenapa sih gitu ya anak-anak tuh jadi seneng gitu atau jadi kecanduan ponsel? Karena tadi banyak hal baru yang anak dapatkan ketika main game. Jadi nagih gitu, semakin pengen lagi. Seperti itu. Nah ini bu otak-otak makanan ya. Ini maaf ya. Ini kondisi otak yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ini gambaran otak anak yang kecanduan gadget. Dan ini gambaran otak yang memakai narkoba. Ya kelihatan. Kalau yang normal nih sama nih. Yang di sini warna orange-nya lebih banyak, yang sini biru. Ini hanya cara pengambilannya aja ya. Ini warna biru, ya, lebih banyak kan ya. Yang warna kuningnya. Nah, kalau yang ini kuningnya sedikit ya. Tuh, ini juga sama. Sorry, yang ini juga kuningnya mengecil ya, sedikit. Yang ini ketika yang nggak memakai narkoba,
ini yang kuningnya atau rada kehijauannya ini membesar, lebih besar dibandingkan yang pakai narkoba. Seperti itu. Ini juga sama. Anak-anak yang tidak terpapar oleh gadget gitu ya. Itu kondisi si kuning orange-nya, merahnya itu lebih banyak dibandingkan yang terpapar oleh gadget. Seperti itu, Bu. Gitu ya. Nah, ini baru sampai persamaan gitu ya antara otak anak yang kecanduan gadget dengan yang memakai narkoba. Anak-anak gitu ya yang memakai gadget gitu ya, sudah kecanduan gadget, kemudian kecanduan konten pornografi. Itu Bu penelitiannya gitu, tapi saya nggak masukin di sini. Nanti bisa ayah dan bunda cari gitu ya. Kondisi otaknya itu lebih parah daripada memakai narkoba. Seperti itu gitu ya. Bahkan struktur otaknya itu lebih mengecil, mengkerut gitu. Seperti itu. Jadi separah itu. Jadi ya bukan hanya soal anak candu gadget gitu ya, tapi di baliknya tuh ada banyak bahaya yang siap gitu ya menerkam anak-anak kita. Apa sih salah satu tadi? Pornografi, LGBT gitu ya. Bahkan yang pornografi plus LGBT juga ada gitu ya. Jadi ini hati-hati gitu ya. Karena tadi sangat mempengaruhi otak. Oke, nah ini kita masuk ke apa sih yang bikin anak kecanduan gadget. Salah satunya adalah parenting, cara pengasuhan kita. Sekarang saya tanya nih sama ayah dan bunda semuanya ya, apa sih alasan pertama kita ngasih anak gadget? Apa? Biar anteng gitu ya. Pas kapan pertama kali ngasih anak gadget, Bu? Yang saya tahu ya, yang sering saya amati ketika anak pertama kali belajar makan. Ya. Kenapa? Supaya anak gak GTM, katanya gitu ya. Supaya anak gak susah makan. Karena kalau disuapin tuh ngebutnya lama banget teh, gitu ya. Aduh gak sabar gitu ya. Jadi supaya anak anteng, makannya lahap, dikasih smartphone gitu ya, dikasih gadget, anak nonton sambil disuapin. Gitu ya. Itu. Jadi sebetulnya yang candu juga adalah orang tuanya gitu ya. Candu untuk ngelihat anaknya enggaknya makan lahap ya. Semua orang tua pasti senang gitu. Tapi caranya gitu. Jadi orang tua kita gitu ya khususnya juga apa ya. Jadi gadget itu menjadi senjata gitu. Jadi secara tanpa sadar power pengasuhan kita itu lebih tinggi di gadget dibandingkan kita sendiri gitu ya. Tanpa sadar kita menanamkan ke anak bahwa gadget itu lebih menyenangkan daripada kita orang tuanya. Itu secara tanpa sadar ya. Padahal tujuan utamanya supaya anak lahap makannya. Padahal ini dibalik itu. Nah tadi ya kesibukan dan kelelahan. Apa sih yang sering saya temui gitu ya, terutama ibu-ibu, ekspektasinya tinggi sama anak-anak, sama kondisi rumah gitu ya. Apa sih salah satunya tadi empati. Ketika awal makan gitu ya, aduh teh anaknya GTM gitu ya dikasih. Nah itu ada ekspektasi gitu ya, bahwa anak tuh harus lahap makannya, anak tuh harus habis gitu ya, atau supaya anak makannya nggak berantakan gitu ya. Padahal ada nggak Bu anak-anak belajar makan yang udah rapih? Nggak ada ya gitu. Tapi kalau dilatih terus kitanya bersabar tuh insya Allah makannya juga jadi lebih baik gitu ya. Tadi ekspektasi yang tinggi gitu ya. Apakah tentang kondisi anak gitu ya, tadi tentang makannya, tentang mungkin rewelnya gitu ya. Ada yang ekspektasi ibu-ibu, bahkan juga para ayah gitu ya, ada anak tuh anteng gitu. Harus anteng gitu ya, tenang. Padahal dulu kita kalau kecil, kalau kita mundur ya waktu kecil, apakah kita anteng juga? Enggak ya gitu. Suka nangis juga enggak dulu gitu ya. Pasti sama aja dengan anak-anak kita sekarang ya. Tapi ini gitu ya, itu yang kita lihat. Dan kemudian adalah ketidaksiapan. Ketidaksiapan menjadi orang tua gitu ya. Jadi punya standar gitu. Kalau anak tuh harus anteng, kalau anak tuh harus ngikut, kalau anak tuh harus nurut gitu ya. Dan gak siap dengan kekacauan gitu ya, atau berantakan yang anak-anak lakukan. Apakah rumahnya berantakan atau rumahnya penuh coretan gitu ya. Aduh Bu, daripada lari-lari manjat-manjat, udah mending dikasih gadget biar tenang duduknya. Ada yang kayak begitu ya. Nah itu, ini dia gitu ya, karena kesibukan dan kelelahan. Atau para ayah gitu ya, ada banyak yang saya temui juga gitu ya, ayahnya karena udah capek kerja gitu ya. Semoga bukan ayah-ayah di sini ya gitu ya. Udah capek kerja gitu ya, anaknya pengen ngajak main dan sebagainya, atau berantem di depan ayahnya kasih gadget, udah biar diem gitu ya, biar anteng, biar nggak ganggu ayahnya mau istirahat
Nah itu ya, dari situ gitu. Nah, ini yang kedua dari parenting adalah miskonsep. Dari makna didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Pasti udah familiar ya dengan kalimat ini gitu ya. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamanmu, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Nah, kalimat ini nih, ayah bunda, sering saya temui sebagai excuse, sebagai apa ya, pembelaan atau pembenaran anak dikasih gadget. Kenapa alasannya? Kan anak hidup di zaman teknologi, dikasih handphone dong, biar gak buta teknologi. Padahal konsep ini bukan seperti itu, ya. Ibaratnya gini, anak-anak kita akan menghadapi lingkungan yang narkoba, bahkan bermaksiat, berzina, atau LGBT sekarang. Apakah ketika anak-anak kita hidup di zaman seperti itu, anak-anak kita harus ikut seperti itu? Enggak kan ya? Tapi gimana sih, balik lagi, justru PR kita adalah ini, mendidik gitu ya. Yang saya tangkap dalam bahkan beberapa dikaji ulang gitu ya, makna tadi adalah kalau kita lihat gitu ya, ada makna didiklah, atau di beberapa literatur yang lain gitulah, ajarilah gitu ya. Kalau kita melihat gitu ya, apa sih makna? Kenapa depannya itu adalah ajarilah, didiklah, bukan berilah ya. Kalau berilah zaman gitu ya, atau apa? Benar gitu, kita beri teknologi itu ke anak. Tapi yang pertama itu adalah didiklah atau ajarilah. Berarti apa ya bunda? Ada proses mendidik di dalamnya. Ketika anak-anak kita menghadapi zamannya teknologi, zamannya digital di depan, justru itu adalah tugas kita untuk mendidik anak-anak kita agar siap menghadapi zaman teknologi itu, agar tidak terbawa arus. Karena kalau zaman dulu ya, atau saya tanya deh gitu ya, kira-kira kalau anak umur 4 tahun keliling dunia bu sendiri udah boleh belum? Belum. Ayah anaknya keluar keliling dunia gitu ya, umur 10 tahun boleh gak ayah sendiri? Kok diem nih ayahnya? Bingung nih jawabnya. Boleh gak pak? Gak boleh ya. Tapi tanpa sadar lewat teknologi ini gitu ya, secara gak langsung kita udah ngajarin anak kita keliling dunia secara virtual, tanpa ada pengawasan dan pendampingan. Seperti itu ya. Jadi kita salah menangkap gitu ya. Banyak kekeliruan di sini gitu ya. Padahal di balik didiklah itu ada proses mendidik. Mendidik bagaimana anak siap menghadapi zaman, bukan terbawa arus. Kalau sekarang kita jangankan anak-anak ya bu ya, kita aja parenting itu ada, kalau kami menyebutnya tsunami parenting. Infonya banyak banget. Bahkan yang terkenal itu ada prinsip gak boleh bilang enggak sama anak. Saya bu gitu ya, kami belajar S1 4 tahun, kemudian untuk profesi itu sekitar 4 tahun, 8 tahun ya, 6 sampai 8 tahun. Tidak pernah bu ada teori yang mengajarkan, di teori psikologi perkembangan gitu ya, psikologi anak, yang mengajarkan gak boleh bilang jangan ke anak-anak. Itu gak ada sama sekali. Jadi ya itu namanya tsunami info ya. Kadang kita hanya lihatnya FYP aja gitu ya, kalau yang pakai TikTok, atau hanya lihatnya yang viral aja. Oh ini yang viral nih, pakainya kayak begitu. Gak boleh bilang jangan ke anak. Padahal dari kata jangan itu anak belajar. Oh itu aturan, oh itu yang gak boleh, oh itu yang gak baik gitu ya. Coba bu, kalau misalkan kita gak bilang sama anak gak boleh bilang jangan, tapi anak perilakunya mendekati zina, apakah dibiarkan? Enggak ya gitu. Nah itu tadi banyak sekali miskonsep tentang parenting ini gitu. Salah satunya tadi aja. Nah bahwa bukan gak boleh jangannya gitu ya, boleh bilang jangan ke anak, boleh memberi aturan ke anak atau mengenalkan aturan ke anak. Tapi yang terpenting adalah anak paham kenapa sih aturan itu diberikan ke dia, kenapa sih dia gak boleh ngelakuin hal kayak begitu. Itu yang terpenting gitu ya. Jadi bukan gak boleh bilang enggak, gak boleh bilang jangan gitu. Nah inilah akhirnya jadi bablas seperti itu ya. Kemudian kalau dalam proses dalam proses mendidik gitu ya, itu ada output yang dihasilkan gitu ya. Kalau kita ngasih gadget ke anak tanpa pengawasan, tanpa pendampingan, ada outputnya nggak bu? Apakah anak jadi? Perhaps you've seen videos like this appear in your social media feeds lately. Oke. Apakah anak ketika kita biarkan gitu ya The main concept is gadget? pretty simple. Parents prank their kids by unplugging the... Perhaps you've seen... Oke.
Ada output di sini adalah ketika kita ngasih gadget ke anak atau kita belajar gitu ya, atau anak kenal gadget untuk coding, belajar coding, jadi gamer dan sebagainya, itu ada output. Contohnya seperti itu, gitu ya. Ada hal lebih baik yang anak dapatkan dari dia main gadget. Dia jadi programmer game mungkin. Nah itu output yang di sini. Tapi kalau dia hanya, kalau sekarang saya banyak gitu ya temui orang tua, tapi insya Allah bukan ayah dan bunda di sini tadi gitu ya. Kan ngikutin teknologi, ya nggak apa-apa biar anak tahu teknologi gitu ya. Tapi anaknya nggak belajar apa-apa dari teknologi, dari smartphone yang dia dapat selain kecanduan gitu. Selain akhirnya menunggu permasalahan yang lain, masalahnya fisiknya, psikomotornya, sosialnya dan sebagainya gitu. Padahal tadi ini, kalau proses mendidik di dalamnya gitu ya, memberikan teknologi, tapi ada proses pendidikan di dalamnya, pasti ada outputnya. Mau jadi apa anaknya? Diarahin. Gitu ya, apakah jadi programmer, jadi pembuat game atau apa gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah mereka diciptakan untuk zamannya. Seperti itu. Apa sih Bu, mau atau enggak ya ayah juga, kita harus menyadari bahwa anak-anak kita itu hidup di akhir zaman gitu ya. Kenapa sih? Udah banyak tanda-tandanya gitu ya. Sudah banyak kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan. Yaitu mau gak mau, suka atau gak suka, ini kesadaran yang harus kita terima gitu ya, bahwa anak-anak kita tuh sedang hidup di akhir zaman, bahkan mungkin menuju dan sebagainya gitu ya. Makanya yang terpenting adalah apa sih? Akidah yang tegak gitu ya, mental yang tangguh, fisik yang kuat, kepekaan sosial dan nurani gitu ya. Karena hari ini kita lihat gitu ya, banyak anak yang fisiknya kuat tapi mati hati nuraninya. Itulah kenapa akhirnya banyak bullying dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian adalah kemandirian. Nah, dan ini didapatkan dari mana sih ayah bunda gitu ya? Dari rumah. Seperti itu. Perhaps you've seen videos like this appear in your social media feeds lately. The concept video is anak pretty simple. Yang Parents prank their kecanduan kids by gadget ya, unplugging the child's atau video game, game kemudian console in the direbut. middle of gameplay, and the reactions are Kita lihat viral. responnya. No one likes to be forced to stop having fun, but something different is happening here. If you were to take away a child's books or Legos, Lihat responnya. you're not likely to get a reaction like Senyum this. tapi kemudian marah. Seperti itu So ya. what's going on here? Why are these meltdowns so dramatic? Ini anak mungkin ya oke, kurang lebih sekitar mungkin anak yang ini 4-5 tahun. Apa sih ayah bunda yang kita lihat dari sini? Anak yang tantrum ya. Terus apa lagi kira-kira? Tantrumnya karena apa? Kecanduan, betul. Terus apa lagi? Gimana? Emosional, oke, atau marah-marah ya, marahnya meledak. Ada lagi mungkin dari ayah? Ini kok ayahnya lebih kalem ini? Ayahnya kayaknya deg-degan, kayaknya nanti ada part bagian saya kesentil ini, deg-degan enggak? Oke, ini ayah bunda kalau kita lihat, betul, yang nampak adalah anak yang kecanduan gadget. Anak yang nggak mau dilepasin dari gadgetnya atau dari gamenya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini apa sih gitu ya? Anak sudah terbentuk attachmentnya atau bondingnya sama gamenya. Sama gamenya gitu ya, stick game sama smartphone-nya. Seperti itu. Ada nggak di sini yang mengalami anak-anaknya kurang lebih seperti ini? Anaknya tantrum gitu ya. Kami di luar banyak menemukan kondisi seperti ini, Bu. Ayah gitu ya. Anak yang marah ketika gadgetnya diambil, berontak bahkan sampai nendang pintunya jebol, itu banyak kami temui di luar gitu ya. Tapi kadang kita cuma paham gitu ya, ini anaknya udah kecanduan gadget. Yang kita lakukan apa biasanya? Diambil gadgetnya, dimarahin anaknya. Padahal apa? Ada yang terlewat. Anak menangkap bahwa gadgetnya itu adalah orang tua mereka. Itu yang miss. Ya, anak menangkap bahwa smartphone-nya itu orang tua mereka. Seperti itu. Anak menangkap suara yang ada di handphone itu yang menyenangkan sekali. Suaranya, warna-warnanya yang ceria gitu ya. Atau lagu-lagu yang menyenangkan. Atau notifikasi tadi hal-hal baru yang anak temukan. Itu adalah orang tuanya. Maka ketika kita mengambil gadget anak gitu ya, smartphone-nya kah, iPad-nya kah, tab-nya kah, anak-anak marah. Kenapa? Karena dia merasa diambil orang tuanya. Seperti itu. Jadi anak-anak marah bukan hanya yang nampaknya gitu ya.
itu adalah edik gadget, betul gitu ya. Udah kecanduan smartphone, betul. Udah kecanduan game, betul. Tapi apa yang terlupakan? Akhirnya anak malah jadi lebih berontak kalau gadgetnya diambil. Tabnya ditarik gitu ya, dihukum, dimarahin. Anak malah makin berontak, bukan nurut. Kebanyakan kami menerima gitu ya, bukan anak jadi nurut, malah jadi berontak. Bahkan ada yang sampai nyakitin orang tuanya, pukul orang tuanya kayak tadi ya, gitu ya. Sampai handphonenya dilempar gitu. Kenapa? Karena itu tadi, anaknya merasa justru orang tuanya itu adalah orang lain yang mengambil orang tuanya, yaitu gadgetnya. Makanya wajar dia marah, gitu ya. Tapi kita kadang keliru merespon kemarahan anak. Anak marah, kita makin marah. Seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya, children see, children do. Gitu ya. Anak ngeliat, anak melakukan. Makanya Bu, ayah gitu ya. Kadang kalau kita gitu ya suka contohnya marah misalkan ya. Lihat anak tuh marah-marah, gak kekontrol gitu ya. Kita bilang, gak boleh marahnya bentak-bentak. Gak boleh marahnya teriak-teriak. Gak boleh marahnya sambil pukul-pukul. Padahal yang anak lihat kayak begitu di rumah gitu ya. Kita marahnya sambil teriak-teriak, adik atau kakak, kenapa sih kayak begitu gitu ya. Nah anak lihat, jadi Bu, anak itu akan lebih terekam pada apa yang dia lihat dibandingkan apa yang dia dengar gitu ya. Maksudnya apa yang dia dengar itu adalah dia dengar nasihatnya. Jadi sebagus apapun nasihat, kalau yang dia dengar adalah kebalikan dari itu, yang nempel adalah kebalikannya. Apa yang kita lakukan itu yang anak lakukan. Gitu. Kenapa? Karena menurut anak apa yang orang tuanya lakukan itu adalah yang terbaik, walaupun kita sadar itu salah. Gitu. Jadi kalau kita marah sambil ngebentak, ya anak bakal ikut karena tahu, oh cara marah yang benar tuh kayak begitu ternyata. Karena ayah sama bunda juga marahnya kayak begitu, sama. Nah gadget juga kayak begitu. Nah ini kita lihat, kita introspeksi sendiri ya gitu, kita evaluasi, kita raba lagi diri kita gitu ya. Kita kayak begini nggak? Pulang ke rumah masih lihat handphone gitu ya. Pulang ke rumah atau sudah di rumah masih scroll sosmed gitu ya. Atau di rumah gitu ya masih ngerjain pekerjaan dari kantor atau dari sekolah gitu. Atau hal yang lain. Anak lihat gitu. Oh ternyata begitu ya. Oh ternyata kalau waktunya kumpul keluarga tuh pegang handphone gitu. Oh ternyata kalau ayah pulang kerja itu bukan main sama aku, tapi masih ngerjain kerjaannya, masih main game gitu misalkan. Seperti itu. Ini kejadian di saya Bu. Saya dulu kalau marah, saya diem, terus saya pegang handphone. Saya dulu kayak begitu. Sampai kemudian anak saya di usia 3 tahun, 3-4 tahun, anak saya ketika dia marah, dia bilang gini, Momi pinjam handphone. Loh kenapa pinjam handphone? Kan mas lagi marah. Loh emang apa hubungannya mas lagi marah dengan pinjam handphone? Karena Momi kalau marah juga main handphone kan. Oh gitu ya, itu kejadian. Jadi ini bukan nasihat ya Pak, Ibu, ayah bunda, ini bukan nasihat, ini curcolan. Makanya tadi saya bilang kita sharing gitu ya. Karena ini saya mengalami dan ini betul adanya gitu. Jadi apa yang anak lihat itu yang anak lakukan. Makanya sejak itu anak saya nggak ada nih. Kalau anak saya ada mungkin dia bisa cerita gitu ya. Jadi sejak itu saya ubah. Oh ternyata dia belajar. Jadi walaupun ya Bu saya udah 6-8 tahun belajar tentang ilmu psikologi, udah tahu ilmunya, ketika jadi orang tua ada kok gagapnya, ada kok salahnya gitu ya. Nah makanya kemudian dari situ belajar. Oh iya bener ya gitu. Baru ingat tuh pelajaran waktu kuliah ya. Oh bener ya. Akhirnya diubah gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak masalah gitu ya. Kita terlambat belajar, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah mungkin anak-anak sering lihat seperti ini. Ayah bundanya gitu ya, kalau berdua main handphone masing-masing gitu. Atau kalau makan, ayah bundanya sibuk dengan ngeposting makanannya gitu ya. Pada ketawa nih. Ngeposting makanannya. Atau ayahnya lihat TikTok. Atau ayahnya sambil main game. Atau bundanya sambil scroll sosmed gitu ya. Anaknya makan sendiri. Anaknya jadi belajar. Oh kalau makan rupanya bukan ngobrol, main handphone aja gitu ya. Nah ini juga ya ayah bunda, dalam pernikahan gadget itu menjadi orang ketiga ya. Jadi sekarang bukan pelakor atau pebinor lagi loh gitu ya. Bukan dalam wujud manusia, tapi dalam bentuk gadget. Banyak sekali permasalahan yang saya temui gitu ya. Salah satunya dari gadget. Sibuk dengan gadgetnya sendiri. Dari gadget inilah akhirnya merembet kemana-mana. Seperti itu ya. Nah, environment, lingkungan gitu ya. Teh
gitu ya. Kadang banyak yang curhat teh di rumah udah dilarang, tapi pas main sama tetangganya main. Tetangganya dikasih handphone sama orang tuanya gitu ya. Atau di sekolah teh, sekolahnya tentu insya Allah di Bahtera Nur, enggak ya Pak ya. Tapi ada sekolah-sekolah lain gitu yang anak bawa handphone ke sekolah. Jadi di sekolah tuh mabar Bu. Ya, bukan belajar, mabar malahan ya gitu ya. Nah, atau ART. Ini banyak kasusnya gitu ya, anak dengan pengasuh di rumah, pengasuhnya nggak mau ribet gitu ya, anak dikasih handphone. Akhirnya jadi PR siapa? PR kita lagi orang tuanya. Kemudian tetangga sama dititipin juga. Saya pernah punya kasus ayah bunda ketika itu saya punya khodimat gitu ya, punya asisten rumah tangga, beliau cerita. Beliau punya anak tetangga dititipin sama tetangga yang lain karena orang tuanya kerja. Tapi apa yang dilakukan oleh tetangganya? Anak ini dikasih film porno. Usia berapa? 2 tahun. 2 tahun dikasih film porno. Jadi ya terus dikasih aja gitu. Sampai anaknya ya melakukan sendiri gitu ya. Kemudian anaknya jadi ketagihan. Nah, PR siapa lagi? PR kita. Gitu ya. Jadi hati-hati, pesan saya di sini gitu ya. Hati-hati ketika menitipkan anak gitu ya. Betul-betul di tracking gitu ya. Kalau misalkan ART-nya bisa ikut kita didik, kita didik. Kita jelasin gimana sih value di rumah. Visi misi di rumah seperti apa, begitu. Kemudian kakek dan nenek ya. Maaf ya Nek ya, ini kalau ada hadir di sini gitu ya. Tapi kita harus sadari ya ayah bunda, nenek itu atau kakek itu bukan Allah ciptakan untuk mendidik anak-anak kita. Bukan. Udah nggak ada lagi gitu ya. Kakek dan nenek itu sumber afeksinya anak-anak ya, pembelanya anak-anak, pengacaranya anak-anak. Kalau kita marahin kakek neneknya yang ngebela gitu ya Nek ya. Ya, yang ngebelain. Jadi kalau cucunya nangis pengen handphone, pengen main game, pasti dikasih sama kakek neneknya ya. Karena kenapa? Kakek nenek tuh nggak tega. Padahal dulu kakek neneknya waktu jadi bapak ibu, saya masih jadi bapak ibu, waktu dulu saya kecil gitu ya, galak banget ya. Kalau di teori gitu ya, kenapa ke cucu jadi baik? Itu sebagai penembus kesalahan dulu, katanya begitu. Jadi kalau dulu galak, sekarang ke cucunya baik karena sadar, oh dulu saya tuh galak ya, kayaknya dulu kurang, makanya ke cucunya baik gitu. Tapi memang fitrahnya kakek nenek itu adalah sumber kasih sayang ke cucu-cucunya. Sumber yang ngebelain gitu ya. Jadi kalau dan kemudian gitu ya, kemudian kita juga pahami fisik kakek nenek itu seperti apa. Fisiknya udah terbatas, nggak mungkin lagi nemenin cucu-cucunya lari-larian, nggak mungkin lagi nemenin cucunya lompat-lompatan, nggak mungkin juga dipanjatin sama cucunya. Udah nggak mungkin ya. Maka ketika kita nitipin sama kakek neneknya, sangat kemungkinan besar kakek neneknya akan memberikan gadget. Kenapa? Pertama, gak tega cucunya nangis gitu ya. Kedua, saking sayangnya sama cucunya. Yang ketiga adalah tadi keterbatasan fisik buat nemenin cucunya main. Seperti itu. Ini kami alami, ada orang terdekat yang seperti ini gitu ya. Dan ini banyak sekali seperti ini gitu di luar. Nah, ini yang terakhir gitu ya. Edik gadget itu memperlambat akil, mempercepat balik. Akil itu akal, gitu ya. Pasti ayah bunda di sini sudah sangat familiar. Kalau tadi kata Ustadz ya, di sini udah sering ngundang Ustadz Hasan, wah pasti udah ngelotok banget lah ilmu tentang fitrah based education-nya, gitu ya Ustadz. Atau ilmu tentang akil baliknya. Ini saya hanya mengulas sedikit aja. Kenapa sih, gitu ya? Pada akhirnya anak-anak yang edik gadget ini jadi terlambat akilnya, baliknya malah kecepatan, gitu ya. Kalau menurut guru kami, gitu ya. Balik anak-anak itu kan idealnya di usia 12 sampai 15 tahun gitu ya. Tapi sekarang balik ini, dewasa anak-anak ini sudah cepet. 9 tahun tuh udah balik. Ada yang udah mens. Di zaman saya aja Bu, teman saya 10 tahun udah mens. Gitu ya. Zaman sekarang udah ada percepatan. Bahkan sudah banyak pakar parenting yang melihat gitu ya. Ini akan semakin cepat lagi, 7 tahun, 8 tahun, dan 9 tahun gitu ya. Akan lebih cepat dari 9 tahun. Dan ini kita lihat kondisinya saat ini gitu ya. Anak-anak kalau waktu itu pernah ada kasus kalau nggak salah anak SD usia 6 sampai 7 tahun, ini anaknya sudah disetubuhi gitu ya. Yang laki-lakinya sudah ngajakin, ini juga kejadian beberapa waktu lalu saya dapat cerita gitu ya, dapat curhatan anaknya perempuan sudah diajak sama tetangganya yang lain laki-laki. Ini usianya 7 tahun Bu, laki-lakinya ya.
Dan alhamdulillahnya hanya ditempelkan, tidak sampai penetrasi, tidak sampai masuk ya. Ini maaf ya karena ini ayah bundanya sudah dewasa, saya akan bahas dengan bahasa yang lebih jentre gitu ya. Nggak sampai penetrasi, nggak sampai masuk gitu ya. Tapi akhirnya konsul gitu ya, gimana teh cari tahu akarnya dari mana kata saya. Ternyata dari tetangganya. Tetangganya dapat dari mana? Dari saudaranya. Saudaranya dari mana? Dari gadget gitu. Dan apa yang ditonton? Porno, film porno. Jadi si saudaranya ini gitu ya, saudara si tetangganya ini terus mempengaruhi gitu ya si A ini. Jadi terus gitu ya, jadi tahu bahasa-bahasa porno dan sebagainya itu dari saudaranya ini gitu ya. Nah makanya kemudian dia lakukan itu ke tetangga yang lain. Nah ini gitu ya. Kenapa? Ya ini kondisinya anak-anak kita sudah dewasa lebih cepat gitu ya, kondisi saat ini, fenomena saat ini yang kami hadapi, anak-anak itu baliknya udah kecepatan, tapi akalnya tidak matang, belum matang. Idealnya ibu, ayah gitu ya, bunda ayah, idealnya ketika anak itu dewasa, balik gitu ya, mimpi basah atau mens, akalnya tuh seimbang, akalnya mengimbangi. Buat apa? Buat ngontrol nafsunya gitu. Tapi ketika anak dikasih gadget dan anak jadi edik gadget, pertama anak ada main gadget sambil lari-lari bu, ya enggak, apa diem ya? Orang tujuan pertama dikasih supaya anteng ya. Artinya fisiknya kelatih enggak? Enggak ya. Motoriknya kelatih enggak? Enggak. Makanya ada waktu itu ronsen anak yang main gadget dengan anak yang enggak main gadget. Anak yang main gadget itu, ayah bunda, ototnya itu mengecil dan tulangnya itu masih enggak nyambung lah. Gitu. Beda dengan anak yang gak dikasih gadget, yang kelatih fisiknya itu ototnya lebih berkembang dan tulangnya nyambung. Itu. Nah, kemudian dengan anak main gadget, berarti asupannya itu kan banyaknya kesimpan ya. Ya, padahal idealnya adalah ya ketika masuk itu keluar dengan aktivitas fisik. Ini kan enggak. Akhirnya makanya banyak kalau anak-anak main gadget itu gendut ya. Obesitas kenapa? Ya tadi energinya kesimpan tapi enggak keluar gitu. Nah, akhirnya gitu ya. Baliknya kecepatan gitu ya, karena tingkat gitu. Tapi akalnya tidak terlatih. Kenapa nggak terlatih akalnya? Nggak ada interaksi. Kemudian nggak susah kan main smartphone tuh, ya kayak tadi nggak perlu pencet-pencet, udah pindah ke video yang lain. Gitu. Atau tinggal kan kalau pakai handphone sentuh ya bu ya, kan nggak mungkin dipencetnya dengan sekuat tenaga gitu ya, jebol ke layarnya, pecah ya. Tapi dipencetnya kan dengan pelan. Itu aja jarinya udah nggak kelatih. Beda ya dengan mungkin zaman-zaman kita dulu gitu ya, manjat-manjat, main kelereng. Kalau kelereng kan nyentilnya harus kenceng. Nah kayak begitu tuh gitu ya. Jadi jelas gitu ya, anak yang edik gadget itu akilnya terlambat, baliknya kecepatan. Dan inilah permasalahan yang kami terima hari ini. Kita semua akan hadapi hari ini. Tadi gitu ya, anak nafsunya sudah nggak kebendung. Anak udah tahu tentang nafsu gitu ya, nafsunya sudah berkembang, tapi akalnya nggak ngontrol itu, seperti itu. Nah, gimana sih cara ngatasinnya gitu ya? Prinsip kita mendidik anak itu nggak pernah berubah, gitu ya. Apa sih yang pertama? Untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua untuk menjadi khalifah di muka bumi. Seperti itu nggak pernah berubah, gitu ya. Jadi ketika kita memberikan gadget kita sama anak, kira-kira itu mendidik nggak? Kira-kira itu mendekatkan anak-anak kita pada dua hal ini enggak? Kalau enggak, berarti ada yang keliru sama tujuan kita memberikan gadget ke anak. Makanya tadi saya bilang, konsep didiklah atau ajarilah itu ada outputnya. Kalau enggak ada output, ya begini gitu ya. Nah kenapa sih, boleh enggak sih anak-anak dikenalin teknologi? Boleh, tapi tentu ada dasarnya. Ini pondasinya gitu ya. Kira-kira itu menambah enggak keimanan anak kita, memperkuat nggak akidah anak-anak kita gitu ya, atau itu mendidik anak-anak kita nggak, memperkuat perannya nanti nggak menjadi khalifah di muka bumi. Kenapa sih kita perlu beribadah kepada Allah, akidahnya kuat? Teknologi saat ini kita lihat aja gitu ya, kondisi Palestina atau Israel, orang yang berteknologi, bahkan hacker gitu ya, yang dipandang, saya dengar gitu kalau nggak salah dari Ustadz Hussein yang di Gaza, hacker Indonesia itu yang berhasil membobol rock dome-nya Israel. Itu bu, hacker mungkin selama ini dipandang sebelah mata gitu ya, tapi dia berhasil kan gitu ya. Itu teknologi yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, salah satunya. Kenapa sih ngehack tuh?
ya program-nya Israel buat ini gitu ya. Ini semoga nggak diboikot ya nanti ya Pak videonya kalau tayang ke YouTube nih karena bahas ini ya. Nah itu kira-kira kalau kita memberikan teknologi ke anak-anak kita memperkenalkan tentang kita mengenalkan memberikan smartphone ke anak-anak kita, kira-kira itu mendekatkan dua hal ini nggak? Tercapai nggak dua hal ini? Kalau enggak berarti ada yang perlu kita perbaiki. Seperti itu. Kemudian back on the track as a parents ya, kembali kepada fitrah kita sebagai orang tua. Itu kuncinya. Karena tadi sama-sama kita pahami ya, kenapa sih anak jadi tantrum gitu ya ketika handphonenya diambil saat anak udah kecanduan gadget. Karena tadi dia memandang gadget adalah sumber attachment-nya. Gadget itu orang tuanya. Maka kalau kita mau menghentikan anak-anak kita dari kecanduan gadget, ini solusinya. Salah satu solusinya apa? Kita kembali sebagai figur attachment-nya anak-anak, gitu ya. Kita hadir, kehadiran kita menyenangkan. Bukan berarti jangan sampai anak-anak melihat kita datang tuh yang datang, pasti mau ngomel lagi nih, gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya, gitu. Atau tuh kan pasti dimarahin lagi nih, atau dan sebagainya. Nah, ketika kita nggak bisa kembali sebagai figur attachment untuk anak-anak kita, maka anak-anak bakal sulit dilepaskan dari edit gadget gitu. Ibaratnya kita ngambil orang tua anak kita dalam bentuk gadget, maka kita harus kembali sebagai orang tua mereka, sumber attachment mereka. Yang kehadiran kita, gerak kita itu bikin anak-anak tuh seneng, gitu ya. Ini kami buktikan Bu, untuk figure attachment ini atau tadi sebenarnya prinsipnya sama dengan children see, children do ya. Nah ini kami buktikan juga gitu ya, kami rasakan juga di rumah. Karena anak-anak kalau kami nggak keras gadget ya Pak ya, kami nggak aliran garis keras tanpa gadget, kami berikan tapi kami terbatas gitu ya. Dan screen time-nya dalam bentuk TV gitu ya. Kalau anak pertama saya dipegangin handphone itu hanya di hari Sabtu 15 menit untuk main game baru di usia 5 tahun. Adiknya belum, sampai sekarang adiknya belum tahu handphone itu, tahu handphonenya buat main game tapi dia belum dikasih gitu ya, usia 3,5 tahun. Nah ketika anak-anak tahu screen time di TV gitu ya, kami temani mereka nonton. Jadi kami tahu film anak-anak itu apa. Makanya tadi ada insting gitu ya. Kalau suami saya ada insting. Kenapa? Kata saya yang tadi soal LGBT di salah satu film Disney Plus. Nggak pengen tahu aja. Taunya dapat tuh bener. Jadi itu bener random aja suami saya. Jadi kita tuh punya intuisi sebagai orang tua dan itu memang apa ya? Ya fitrah yang Allah berikan gitu ya. Nah, maka ketika kami menemani anak-anak menonton gitu ya screen time di TV, ketika kami nggak ada, itu mereka tuh lari. Misalkan ketika kami ngobrol di meja makan gitu ya, mereka tinggalin TV-nya. Lari ke meja makan. Atau ada yang kurang, jadi pasti ngobrolnya boleh nggak di sana aja, ngobrolnya boleh nggak sambil kita nonton TV gitu. Ya udah akhirnya pindah. Nah itu gitu ya, itu nyatanya. Jadi bukan ini karangan kami ya, pakar parenting enggak gitu ya, tapi betul gitu. Seperti ini kenyataannya gitu. Jadi kalau mau anaknya berhenti dari kecanduan gadget gitu ya, hadirlah, baliklah gitu ya, menjadi figur attachment-nya anak-anak. Ya gerak sama anak-anak, mungkin ya joget gitu ya, ngedance sama anak-anak. Kan kalau lagu anak-anak tuh ada geraknya dan sebagainya gitu ya, nyanyi bareng sama anak-anak, hadir seperti itu. Kemudian hadir sebagai home bukan host. Kenapa sih beda? Kalau home itu lebih ke psikologis, kalau host itu ke rumah, bangunan. Dua-duanya sama-sama rumah tapi beda maknanya gitu ya. Kenapa sih home? Banyak ayah bunda saat ini yang kami terima gitu ya, rumahnya wow luar biasa gitu ya, fasilitasnya dari A sampai Z sudah disediakan, tapi justru anak-anaknya banyak yang terjebak permasalahan gitu ya, baik itu narkoba, bahkan kesepian dan sebagainya. Itu juga yang saya terima gitu ya, semuanya terpenuhi tapi banyak gitu ya, bahkan ada klien gitu ya, banyak sekali klien yang menangis. Kemudian dia tutup gitu ya, sesi konseling dengan saya dengan bilang gini, makasih ya teh udah mau ngedengerin saya, makasih ya teh udah nemenin saya, makasih udah dengerin saya cerita. Bayangin Bu, hanya itu aja dia udah nangis sampai ngucapin terima kasih itu sampai sebegitunya. Karena apa? Dia nggak pernah dapat itu di rumah, nggak pernah merasa didengarkan oleh orang tuanya, nggak pernah merasa diterima sama orang tuanya, nggak pernah merasa didampingi sama orang tuanya. Jadi padahal hanya cerita, saya hanya oh iya begitu, iya pasti nggak mudah, bla bla dan sebagainya. Itu aja udah nangis gitu ya, dari awal sampai akhir Bu 1 jam nangis, bahkan ada yang sampai 3 jam nangis gitu. Hanya ini gitu ya.
hal yang sederhana tapi nyatanya sulit kita lakukan, gitu ya. Hadir sebagai rumahnya anak-anak, home, gitu ya, bukan sebagai host, gitu ya. Banyak tapi justru anak yang terlahir, gitu ya, di rumah yang biasa-biasa saja, gitu ya, tapi orang tuanya ada dan anaknya justru lebih berhasil, lebih sukses, lebih sehat mental. Karena ini, orang tuanya hadir sebagai home, bukan host, gitu ya. Kemudian ayah kembali ke rumah. Kata para ayah di sana, tuh kan kena juga. Enggak ya. Nah, ini juga jadi salah satu, ini yang di luar ya, ayah ya, bukan ayah yang di sini, saya percaya, gitu ya. Nah, ini banyak sekali kami temukan di luar. Banyak ibu yang stres dengan urusannya di rumah. Kenapa? Karena ayahnya nggak terlibat, gitu ya. Insya Allah ibu-ibu di sini juga ayahnya kembali ke rumah ya, ayahnya berperan di rumah. Jadi ayahnya, nah ini juga menjadi tantangan. Ini apa ya? Banyak gitu ayah yang merasa tugas saya itu adalah menafkahi. Pokoknya udah transferan masuk, udah gaji masuk, selesai tugasnya. Mendidik itu tugasnya ibu, enggak ya, gitu ya. Nah, mendidik tetap tugasnya ayah, gitu ya. Ayah sebagai kepala sekolah, ibu sebagai guru. Ayah yang tahu, ayah yang menentukan pendidikannya mau ke arah mana, gitu ya. Nanti baru sama ibunya dioperasionalkan. Seperti itu. Saya pernah tanya. Jadi suami saya itu kalau bahasa ke anak, ibu nih kebetulan suami saya nggak ada nih ya. Nah, speakernya nggak sampai keluar kan ya Pak. Nah, suami saya itu Bu kalau bahasa ke anaknya dulu itu tuh formal banget, baku banget. Terus saya cerita sama guru saya, teh ini gimana ya suami saya kalau cerita itu bahasanya baku. Jadi suami saya tahu tuh, anak saya tahu tuh bahasanya misalkan ya bahasa-bahasa tinggi lah Bu ya, bahasa formal, bahasa textbook, bahasa buku gitu ya. Gak apa-apa teh, kata guru saya. Gak apa-apa teh, justru itulah peran Bapak. Jadi ayah-ayah gak apa-apa bahasanya tinggi, gak apa-apa ya. Gak apa-apa teh, justru itulah perannya seperti itu gitu ya. Ayahnya memberikan konsep gitu ya, atau bahasa yang tinggi gitu ya, bahasa yang melangit. Itu tugas ibu buat mengoperasionalkan, buat menyederhanakan, buat membumikan gitu. Seperti itu, karena tugas guru itu seperti itu ya. Ibu-ibu kan kita dibilangnya sekolah pertama bagi anak-anak gitu ya. Tapi para ayah juga jangan lupa gitu ya. Ayah itu adalah kepala sekolah anak-anak gitu. Jadi ayah yang menentukan arahnya mau gimana, nanti sama ibu dia operasionalkan. Makanya anak saya pernah bilang gini Bu, nah kalau sama momi yang ngejelasin, Mas ngerti. Kok Dedi nggak bilang kayak begitu tadi? Katanya gitu. Ya iya, karena beda bahasanya gitu kan. Tapi akhirnya kesini jadi tahu anaknya. Anaknya jadi bisa memposisikan gitu. Atau anaknya jadi nanya, Mom tadi Dedi tuh bilang gini. Apa ya? Oh maksudnya kayak begini. Itu gitu ya. Jadi ya tadi ya, ayah kembali ke rumah gitu ya. Ini juga menjadi sumber gitu ya. Ketika ayah nggak kembali ke rumah, ibu jadi stres. Ibu jadi mikirin kerjaan rumah sendiri. Jadi apa? Yang nyuci piring juga, yang ngedidik juga, yang ngerjain PR gitu ya, bantuin anak ngerjain PR dan semuanya. Ini yang bikin juga ketika ayah tidak kembali ke rumah, bikin ibu rentan stres sama anak, gitu ya. Bikin ibu rentan mengalami ya, ibu rentan buat marah-marah dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini saya adil loh ya para ayah, ibu juga memberikan ayah ruang untuk terlibat. Karena banyak juga saya menemukan ayahnya tuh mau terlibat, tapi sama ibunya udah diomelin. Ayah masa sih celananya bunga-bunga, bajunya kotak-kotak misalkan. Kalau ayahnya ya, karena ayah itu yang ada fungsi estetik Bu, suka keindahan tuh ibu-ibu. Kalau ayah tuh fungsi, memang begitu diciptainya, gitu ya. Jadi ya kalau misal bawahnya garis-garis celana anak gitu ya, mungkin atasnya bunga-bunga, ya yang penting kan anaknya dipakein baju, gitu ya. Nah jadi ayahnya nggak tahu kalau misalkan bawahnya bunga-bunga, atasnya bunga-bunga, bawahnya polos, karena ayah nggak diciptakan Allah, fitrahnya tuh estetik nggak ada. Fitrah estetik, suka keindahan gitu ya, suka yang indah-indah, yang bagus-bagus tuh para ibu gitu ya. Nah tapi gara-gara hal itu, karena ayahnya udah diceramahin dulu, ayahnya jadi mundur Bu. Jadi sebenarnya bukan ayahnya itu nggak terlibat, bukan ayah nggak inisiatif buat ngedidik anak, buat nggak terlibat dalam pengasuhan, tapi ada kalanya ayah itu merasa harga dirinya tercederai. Merasa gitu ya, ketahuannya kenceng loh merasa harga dirinya terluka. Kenapa? Karena apapun yang ayah lakukan itu selalu salah di mata ibu, gitu loh ya. Nah itu fenomenanya kayak begitu gitu ya. Jadi ayah mundur. Jadi kalau ayah Bu itu dibilangnya masuknya ke dalam gua. Caranya begitu. Jadi kalau ayah itu nggak terlibat, itu artinya dia lagi masuk ke dalam gua. Bukan berarti nggak inisiatif, bukan berarti cuek, bukan berarti nggak peduli, tapi menyelamatkan harga dirinya. Daripada diomelin, daripada pasang celananya garis-garis bajunya kotak-kotak diomelin, mendingan gak usah.
gitu ya, karena ayah tuh pantang buat disalahin gitu ya ayah ya, tuh saya udah pro loh gitu. Jadi bukan berarti gitu ya kita jadi nggak boleh ngingetin suami, boleh gitu, tapi caranya seperti apa. Jadi ini saling terlibat gitu ya, ketika ayah nggak kembali ke dalam rumah, ibunya jadi stres, ibunya rentan marah-marah di rumah, dan ujung-ujungnya daripada ngadepin anak rewel dan sebagainya dikasih gadget gitu ya. Nah tapi gitu ya, ibu ayah yang nggak terlibat ke dalam rumah juga bisa jadi karena ibu yang nggak pernah memberi ruang ke ayah buat terlibat gitu. Jadi pulang dari sini ya, apapun yang ayah lakukan dihargai dulu aja. Tinggal kita yang menyempurnakan. Atau misalkan ayah nanti, atau kalau misalkan gini, ayahnya kalau bajunya nabrak gitu ya, motif kita yang sediakan. Entah nih ayah bajunya yang ini ya misalkan. Seperti itu. Jadi hargai dulu saja gitu ya para suami gitu ya, atau ayah ketika terlibat seperti itu. Kemudian caranya baru kita poles dengan ngingetinnya cara yang baik. Karena tadi Bu, kalau misalkan kita komentar terus, ayahnya mah mundur Bu gitu. Karena tadi nggak mau harga dirinya terluka. Nah, ini penuhi hak anak kita gitu ya. Apa sih haknya di 0 sampai 7 tahun gitu ya? Pertama, perlakukan layaknya raja. Ya, tapi di sini saya kasih tanda kurung bukan Tuhan, karena banyak yang berpikir, karena tadi paham parentingnya adalah gak boleh bilang enggak, gitu ya. Itu mah kalau kita ke Allah ya, gitu, gak boleh bilang enggak, gitu ya. Tapi kalau ke raja itu selalu ada potensi salah. Maka boleh kita bilang enggak, boleh kita tunda keinginannya, gitu ya. Boleh kita larang, tapi kita jelasin kenapa dia nggak boleh. Nah itu, perlakukan layaknya raja. Apa sih maksudnya sini? Ya penuhi haknya. Dia mau main, oke, hayu kita temenin, gitu ya. Dia pengen lompat-lompatan, hayu kita temenin, seperti itu. Kemudian dekatkan dengan alam, gitu ya. Penting sekali anak 0 sampai 7 tahun itu dekat dengan alam, bermain dengan alam. Kenapa? Ya untuk ini, yang ketiga, agar terlatih fisiknya, gitu. Jadi bagus tuh kalau misalkan camping gitu ya, atau jalan-jalan ke alam gitu ya, dekat sama alam. Dan ini biasanya gitu ya, dekat dengan alam agar terlatih fisiknya. Itu akan baik ketika dilakukan dan bersama ayah gitu ya, karena tugas saya memang seperti ini. Kemudian bermain bersama orang tua dengan tujuan tadi mengembalikan fungsi attachment-nya. Kemudian kehadiran orang tua secara psikologis gitu ya. Ada yang hadir gitu ya, atau nemenin. Bu temannya Bu anaknya ditemenin kok teh, tapi ibunya sambil main handphone, gitu ya. Atau anaknya kayak begini caranya, enggak, bukan kayak begitu, gini aja gimana? Nah ibunya jadi polisi main, kalau saya nyebutnya jadi polisi main, gitu ya, bukan jadi teman main. Kenapa? Banyak ngaturnya, gitu ya. Nah jadi hadir gitu secara psikologis, bukan hanya fisik, gitu ya. Kemudian betul anak 0 sampai 7 tahun itu tidak boleh atau belum usianya dimandirikan. Tapi tidak memandirikan anak bukan berarti tidak memampukan anak. Ini saya rasakan betul Bu, bahwa anak-anak itu terlahir dalam kondisi fitrah, itu betul adanya. Kenapa? Dan anak lahir gitu ya, membawa kebaikan itu betul gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu kok Bu menuntut anak gitu ya, atau mencekoki anak, memandirikan anak sampai keringetan tuh nggak perlu. Kita flashback deh gitu ya, di usia ayah gitu ya, di usia 3 tahun 2 tahun anak tuh suka minta kan makan sendiri ya. Nah tapi siapa Bu yang nggak mau berantakan mejanya? Kita juga ya. Jadi siapa yang nggak mau mandirikan anak? Kita. Karena pada dasarnya anak itu sudah Allah install gitu ya, hal-hal yang baik. Kenapa? Sebenarnya untuk memudahkan kita gitu ya. Jadi mustahil Allah berikan anak itu tidak seperangkat dengan kurikulumnya gitu ya. Allah sudah janji gitu ya, Allah sudah bilang anak-anak semua terlahir dalam kondisi fitrah. Artinya apa? Ya pasti Allah berikan kebaikan di anak itu. Mustahil Allah berikan keburukan di anak itu, mustahil gitu ya. Tinggal kitanya, kita fasilitasi nggak? Itu aja gitu ya. Jadi pasti ada di usia anak belajar makan 1 tahun gitu, pengen megang sendok sendiri, tapi kitanya yang nggak mau, aduh tak berantakan gitu ya, udah disuapin aja. Akhirnya anaknya sampai besar nggak terlatih buat makan sendiri. Akhirnya siapa lagi yang ngomel? Kita ya. Makanya kata anak serba salah, kayaknya dulu dilarang, sekarang dimarahin gitu ya, disuapin. Nah itu gitu ya. Jadi dalam artian di sini kita tidak memandirikan anak di usia anak 0 sampai 7 tahun, tapi kita fasilitasi. Memampukan di sini adalah kita fasilitasi. Dia mau apa, kita fasilitasi. Dia mau cuci piring gitu ya, kita fasilitasi. Seperti itu. Kemudian di anak usia 0-7 tahun gitu ya, dengan kita menjelaskan sebetulnya anak sudah belajar sebab akibat. Seperti itu. Oh ternyata kalau ngelakuin A tuh nggak boleh ya, ngelakuin B nggak boleh. Itu anak belajar dan itu penting buat nanti gitu ya, di
usia 7 tahun ke atas gitu ya. Dan ini ketika anak belajar tentang sebab akibat, ini melatih akilnya. Jadi nanti akilnya nggak terlambat gitu ya. Jadi sekarang Bu katanya akil anak-anak itu gitu ya akan baru berkembang sempurna di usia 25 tahun. Itu kondisinya. Ya, jadi kita lihat tuh ya ada anak yang masih dipenuhi kebutuhannya, fasilitasnya gitu ya, karena tadi akilnya nggak terlatih. Makanya ya kita mulai dari Bahtera Nur gitu ya, kita minimalisir kondisi ini gitu ya, insya Allah siswa-siswa di Bahtera Nur, anak-anak kita gitu ya, akil dan baliknya itu tumbuh, berkembang sempurna dan seimbang gitu ya. Kemudian kita percepat nih, tadi katanya sejam katanya. Nah, ini anak usia 0 sampai 7 tahun gitu ya. Nah, ini kayaknya ini kelebihan ya Bu ya, T-nya usia ditempa maksudnya gitu ya. Karena udah usia apa? Usia tawanan. Nah, di sini udah mulai kemandiriannya lebih ditekankan gitu ya. Sudah kenapa kemandiriannya mulai dididik, mulai dikembangkan, ditanamkan karena sudah paham sebab akibat gitu ya. Anak saya udah dikasih tugas Bu buang sampah gitu ya, tapi karena sampah di rumah kami mulai olah, jadi paling dia buang hanya 3 sampai 5 hari itu gitu. Kemudian di usia 7 sampai 12 tahun anak sudah mulai diajarkan dahulukan kewajibannya baru hak. Kebalikan ya, kalau tadi 0 sampai 7 tahun dahulukan haknya gitu, baru minta kewajibannya. Tapi kalau di anak 7 sampai 12 sebaliknya, dahulukan dulu kewajibannya, gitu. Minta dulu dia lakukan kewajiban karena emang udah usia ditempa, gitu ya. Minta dia buat lakukan dulu kewajibannya, baru kita berikan haknya. Kemudian mulai diajarkan tanggung jawab. Nah, tadi ya, children see, children do, itu bisa menjadi sebab anak kecanduan gadget, tapi ini juga bisa menjadi solusi, gitu ya. Caranya apa? Kita orang tuanya yang mengubah kebiasaan, karena mustahil anak itu jadi soleh kalau kitanya tidak soleh duluan ya Bu, ayah gitu ya. Jadi kitanya gitu perlu dulu menjadi orang tua yang soleh agar anak-anak menjadi anak yang soleh gitu ya. Nah apa sih? Ya mungkin ini gitu salah satunya gitu ya. Bukan hanya berdoa sebelum makan gitu ya, tapi benar-benar hadir secara psikologis gitu ya. Benar makan itu momennya kita ngobrol seperti itu. Benar makan itu momen kita cerita seharian ini tuh ngapain dan sebagainya gitu. Jadi momen yang paling saya ingat Bu ketika saya kecil itu adalah ngobrol sama orang tua saya di meja makan. Jadi meja makan itu tempat kita debat, tempat kita cerita. Makanya dulu saya pernah gitu ketika pesantren kilat di SMA ditanya hal apa yang disenangi ketika bulan puasa, yaitu makan bersama di meja makan. Karena kalau biasa hari sekolah kan sarapan kita masing-masing karena perginya beda. Makan siang tentu orang tua saya di kantor, saya di sekolah. Baru ketemunya malam gitu ya. Tapi kalau misalkan bulan puasa kan ketemunya sahur ketemu gitu ya, buka puasa bertemu dengan itu. Nah ini gitu ya. Jadi benar-benar kita hadir gitu ya. Kemudian ya ini bahwa ayah bukan hanya anaknya ngerjain PR ya, sok kerjain ayahnya sambil lihat handphone gitu ya, tapi ikut bantu anak buat ngerjain gitu ya. Seperti ini dan begitu juga ibunya gitu. Jadi kita yang perlu mengubah kebiasaan kita dulu dengan gadget, baru anak-anak juga akan lebih mudah buat kita ubah. Nah ini ya, terbatas bertanggung jawab Bu, bukan bebas bertanggung jawab, nggak ada ya. Terbatas bertanggung jawab. Kenapa? Ya ini, kalau tadi ya boleh nggak sih teh kasih screen time? Oke, kita balik ke aturan IDAI gitu ya. Bahwa apa sih di anak 0 sampai 1 tahun itu sebetulnya udah nggak, anak di bawah 1 tahun gitu ya dilarang, nggak boleh sama sekali bahkan gitu ya. Di anak 1 sampai 2 tahun boleh, tapi hanya dengan menonton TV seperti itu. Gitu. Kemudian anak 2 sampai 6 tahun itu atau prasekolah dengan maksimal 1 jam, hanya 1 jam 1 hari gitu ya. Dan 6 sampai 12 tahun hanya 90 menit gitu ya. Tapi ada beberapa penelitian yang saya baca, anak yang edik gadget dengan anak yang sudah diatur sedemikian rupa itu tetap ada perubahan dalam otaknya gitu. Tetap otaknya gitu ya, strukturnya itu tidak sama gitu ya dengan yang tidak terpapar. Maksudnya seperti itu gitu. Jadi pasti ada perubahan dan itu mengarah kepada tadi kecanduan, narkoba dan sebagainya gitu. Jadi tetap ada perubahan walaupun sedikit mungkin seperti itu. Nah, ini ya penutupannya. Ada suaranya enggak ya, Kak? Ada ya? Oh, di sininya. Udah nggak apa-apa.
Oh, di sebelahnya kan. Bahwa, nah ini ya ayah bunda, waktu kita bersama-sama itu gak lama. Ya, ada masanya mereka akan pergi, melangkah keluar, menjemput mimpi mereka. Ada masanya rumah berantakan kita hari ini, coretan dinding kita di rumah hari ini adalah hal yang sangat kita rindukan nanti, gitu ya. Rumah kita tuh akan sepi pada waktunya nanti, gitu ya. Jadi ya nanti kita akan rindukan gitu ya, berantemnya anak-anak gitu ya, coretannya anak-anak. Ada masanya ajakan mereka main hari ini, tarikan mereka di baju kita untuk didengarkan ceritanya hari ini. Ceritanya di sekolah, ceritanya di kampus, bahkan ceritanya kerja adalah yang paling kita tunggu nanti. Mari ayah bunda pulang dari sini, kita pandangi wajah kecil mungil anak kita yang kehadirannya dulu sangat kita nantikan, yang binar matanya setiap kali bermain dengan kita, yang tertawanya lepas setiap kali di dekat kita. Mari kita ingat-ingat lagi betapa dulu kita sangat antusias mengunjunginya setiap bulan, padahal bertemu saja belum. Betapa kita sudah sangat sayang sama anak kita, padahal lihat wujudnya aja belum. Kemudian ia lahir, kita tahan sakitnya, bunda, lecetnya menyusui untuk memberikannya yang terbaik. Setiap pagi, ayah ingat gak kita cium lehernya? Setiap lipatan tubuhnya kita cium, hanya untuk nikmatin aroma tubuh. Ingatnya, ayah bunda, serangkaian doa yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Bukan doa sesederhana itu. Itu bukan doa main-main, tapi itu doa luar biasa. Ayah, jangan sampai lalainya kita hari ini, bunda, jangan sampai lalainya kita hari ini membuat Allah juga mengabaikan kita dari kasih dan sayangnya. Apalagi yang kita harapkan gitu ya, selain kasih sayangnya Allah. Itu doa yang terus kita panjatkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita dari sejak dia kecil, agar kita minta kepada mereka gitu ya, agar Allah mengasihani kita seperti kita menyayangi mereka dulu. Maka kalau kita hari ini tidak lakukan itu ke mereka, figure attachment itu bukan di kita tapi di gadgetnya. Ayah bunda, apakah doa itu, apakah kasih sayang Allah itu akan diberikan kepada kita? Makanya ya, kita ubah hari ini, kita perbaiki mulai dari sekarang gitu ya. Kita pulang ke rumah, kita tatap anak-anak kita. Gak ada kata terlambat dalam memperbaiki diri, gak ada kata terlambat dalam mendidik anak-anak kita. Seperti itu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa ya Bunda hari ini materinya. Bagaimana Bud, materi hari ini? Luar biasa. Biar tambah semangat. Semangat satu.
Semangat 2. Semangat 3. Kecanduan gadget. Nah, sekarang ada sesi tanya jawab. Kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan bagi Bunda. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanya, tapi bukan tentang kecanduan gadget. Justru kebalikannya, saya membatasi anak-anak dari gadget. Jadi dikasih waktu hanya di weekend aja gitu ya. Cuman kan terkadang dia udah bertemu dengan teman-temannya, lingkungannya gitu, yang mendukung anak untuk pegang HP sendiri dan lain-lain gitu. Nah, sebetulnya dari sisi psikologi, gimana sih perasaan anak yang dibatasi gadgetnya itu gitu? Apakah dia merasa ada tekanan mungkin, atau merasa tidak, kenapa sih orang lain boleh aku enggak gitu? Apakah dia merasa kayak gitu? Terus penjelasan seperti apa yang kita bisa kasih tahu ke anak biar dia ngerti bahwa oh ini tuh gadget tuh memang, kadang saya juga udah kasih tahu, cuman kadang dia, kenapa sih Bu, saya nggak boleh kayak gini gitu, masih bertanya-bertanya gitu. Anak saya 8 tahun yang pertama, yang kedua 3 tahun, dua-duanya belum kenal gadget tapi di televisi gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya dengan Bunda siapa? Bunda Sri. Baik, alhamdulillahirobbilalamin ya. Terima kasih sebelumnya sudah kuat untuk menahan diri tidak memberikan gadget ke anak-anak gitu ya. Pasti nggak mudah gitu ya. Saya mau jawab gitu. Gimana sih Bun caranya perasaan anak gitu ya ketika beliau tidak diberikan gadget sementara teman-temannya diberikan gadget gitu. Jawabannya sebenarnya tadi di attachment gitu ya. Sebelumnya gitu ya, fitrahnya anak gitu ya, pasti dia akan bertanya, kenapa kok saya dibatasi, teman-teman saya enggak gitu ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan dari tadi membangun attachment gitu. Kemudian ketika attachment gitu ya, itu bisa dengan cara diskusi sama anak, ngobrol sama anak gitu ya. Bisa ajak anak, 8 tahun sudah usia, beliau bisa melihat sekitarnya. Misalkan kalau saya suka kayak gini, coba Mas lihat gitu ya, temennya ditemenin main nggak sama orang tuanya gitu. Jadi hal apa, kan kadang anak hanya tadi ya Bu, anak-anak otak kita itu diciptakan untuk melihat kesenangan gitu ya. Jadi pasti anak akan melihat senangnya gitu, walaupun hanya mungkin dia akan lihat temennya gitu, terus dikasih handphone, seneng temennya nggak bebas gitu, cuma diatur tadi gitu. Tapi kita membawa anak gitu ya buat berpikirnya logis, realistis gitu ya. Dengan apa? Dengan ajak gitu, diskusi bahwa kira-kira temennya ditemenin main nggak sama orang tuanya gitu ya. Kalau kakak ditemenin main nggak sama ayah bunda. Nah, ntar anak belajar, oh iya ya, temanku tidak ditemenin main, ayah bundanya sibuk gitu ya, aku ditemenin main sama ayah bunda gitu ya. Bukan untuk membandingkan anak, tapi ada kalanya gitu ya, tadi ya, karena kesenangan, kita tuh kan mudah melihat kesenangan pada orang lain. Jangan kan anak-anak, kita aja yang dewasa kan gitu ya, rumahnya bagus, mobilnya keren banget gitu ya, atau makanannya enak-enak. Nah begitu, maka apa sih yang perlu kita lakukan ya, kita membawa otak kita untuk lebih rasional gitu. Oh iya, bahwa apa yang kita miliki gitu ya, itu sudah yang terbaik gitu ya. Nah tadi gitu ya, bahwa ditemenin sama orang tuanya, gitu. Kita temenin ayah bunda nemenin kakak gitu ya, itu hal yang nggak didapat sama temennya gitu. Oh iya ya gitu ya, alhamdulillah, berarti seperti itu. Jadi perasaan anak gitu ya, sebetulnya manusiawi ketika dia bertanya, kenapa saya diperlakukan beda dibandingkan orang tua teman-teman saya, itu mah manusiawi gitu ya. Maka kita perlu menyambut itu gitu ya, dengan tadi diskusi. Kalau kita langsung marah gitu ya, maka anak-anak juga akan menarik diri, nggak mau nanya lagi dan bahkan sembunyi-sembunyi seperti itu. Yang kedua adalah tadi, kalau attachment kita bagus terbangun sama anak, bonding kita terbagus sama anak, insya Allah itu akan lebih mudah anak buat memaklumi gitu ya. Oh iya ya gitu ya, main sama ayah bunda tuh menyenangkan
Ternyata nyanyi sama ayah bunda tuh menyenangkan gitu ya. Ternyata joget nari sama ayah bunda itu menyenangkan. Nah itu ya, main misalkan weekend sama ayah bunda diajak ke ke alam gitu ya, main air terjun, basah-basahan dan kotor-kotoran, itu hal yang menyenangkan gitu. Atau ketika kita misalkan kasih anak ruang buat kotor-kotoran gitu ya, lari, keringetan, bla-bla dan sebagainya, itu yang nggak anak tetangga dapat, itu juga bisa kita jadi bahan diskusi ke anak kita gitu ya. Boleh nggak temannya main kotor? Kakak boleh nggak main kotor? Seperti itu gitu ya. Nah kemudian bagaimana sih menjelaskan kalau tadi gitu ya Teh? Bagaimana menjelaskan? Oke. Nah menjelaskan ke anak, kalau tadi menjelaskan tuh karena kenapa dia main gadget orang tua enggak, yang temennya, itu udah ya berarti ya. Nah kemudian bisa, kalau tadi kan Teteh bilang gimana ya Teh kalau sama temen tuh pasti kan dia megang gitu ya. Nah itu bisa jadi kesepakatan gitu ya. Jadi misalkan anak weekend sudah diberikan kesempatan untuk main gadget gitu ya, tapi di hari lain dia main gadget sama temennya. Nah boleh, itu kita bikin kesepakatan sama anak, apalagi usia udah 8 tahun gitu ya tadi. Anaknya sudah bisa, udah usia tempa, udah usia tawanan gitu ya, udah bisa diberikan tanggung jawab bahwa kan ayah sama bunda udah kasih kepercayaan buat boleh mainnya hanya weekend, tapi kakak menyalahgunakan kepercayaan ayah dan bunda mainnya di hari lain di rumah teman, seperti itu. Maka nanti bisa tuh ngobrol sama anak, konsekuensi yang siap diterima apa? Apakah boleh usia 7 tahun ke atas ya? Boleh gitu ya? Apa sih konsekuensinya gitu ya? Misalkan jadi main handphone di weekendnya dikurangi gitu ya, atau dihapuskan, itu bisa gitu. Dan yang tadi yang terpenting fondasinya kan adalah iman kepada Allah ya, beribadah. Jadi ketika kita mulai menjelaskan ke anak bahwa Allah tuh maha melihat loh, Allah tuh tahu loh. Jadi walaupun ayah sama bunda nggak tahu, nanti suatu saat pasti Allah kasih tahu, seperti itu. Jadi anak saya juga seperti itu Bu, gitu ya. Dia pernah gitu ya ya biasa kalau kumpul keluarga kan ada saudara yang bawa gitu ya. Tapi kami ingetin, oke, hanya boleh lihat, tidak boleh pegang gitu. Kalau pegang ikut main berarti hangus gitu. Sempet marah? Sempet dong gitu ya, manusiawi anak-anak marah gitu ya, karena dia merasa ketidakadilan. Tapi kemudian kami ajak ngobrol, Mas boleh nggak main kotor-kotoran? Mas boleh nggak main hujan-hujanan? Kami di rumah kalau hujan Bu biasa suka main hujan bareng-bareng gitu ya, kayak anak-anak ya seperti itu gitu ya. Tapi akhirnya anak jadi tahu gitu. Coba deh lihat ditemenin sama ayah bundanya nggak main hujan-hujanan? Oh enggak ya, Mas lebih seneng yang mana gitu? Ditemenin, oke, kalau gitu. Nah begitu, jadi anak perlu gitu ya, bukan diajak membandingkan, tapi diajak buat mensyukuri sih apa yang dia punya, dan itu bisa gitu ya, akan lebih mudah anak terima dengan data. Bukan hanya kamu tuh harusnya bersyukur, tahu nggak? Susah bagi anak itu, nanti jadinya defensif, dia nggak mau denger. Ya jadi diajak dia berpikir, coba deh temennya dapat apa dari orang tuanya, gitu ya. Kakak bagaimana sama ayah dan bunda, seperti itu sih mungkin. Gitu. Ya, berarti yang lebih penting itu adalah kita sesibuk mungkin harus bisa menemani anak-anak kita, ya. Kemudian berikan hal yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Ya. Untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Boleh Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bundanya Depandra. Sebentar ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada waktu maksimal untuk penggunaan gadget untuk anak di usia 10 tahun? 10 tahun, karena dia kadang bikinnya begini, Bunda saya udah sekolah nih, saya udah ngaji nih, jadi boleh nggak kalau saya pakai HP? Dia bilangnya begitu. Terus yang kedua, berapa lama waktu yang baik untuk anak-anak beristirahat untuk anak di usia 10 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, nyontek ya Teh. Baik, udah usia 10 tahun, berapa sih waktu yang pas gitu ya? Nah sebenarnya maksimalnya kayak tadi aja Bun gitu ya, 90 menit seperti itu ya. Waktunya yang pas kurang lebih seperti itu. Lebih kurang lebih baik gitu, karena kita meminimalisir ya penggunaan gadget itu sendiri. Nah, dan tadi gitu ya, kita memberikannya untuk apa nih gitu. Kalau saya penggunaan gadget itu tetap bersyarat gitu ya, bersyarat dalam artian
tadi ya udah bisa sebenarnya dari anak kecil juga, kalau saya anak umur udah bisa ngomong dua arah itu sudah mulai diajarkan konsekuensi learning. Jadi diajarkan sebab akibat. Kalau kamu A maka B gitu ya. Jadi sudah mulai diajarkan misalkan boleh main gadget tapi boleh dikasih screen time misalkan 90 menit. Kalau kami di rumah setiap screen time itu setelah mandi, setelah makan gitu ya, sholat. Jadi kalau termasuk ketika diajak ngobrol gitu ya. Jadi sebenarnya screen time itu ayah bunda gadget itu bisa jadi senjata. Gitu. Senjata apa supaya anak tuh melakukan dulu kewajibannya gitu ya. Ini untuk anak 7 tahun ke atas ya, dalam artian termasuk soal adab sih gitu ya. Misalkan kalau diajak ngobrol kan tantangan kalau anak gunain gadget itu kalau dipanggil suka nggak mau denger ya, karena asik sendiri gitu. Nah itu bisa. Kalau saya sering tarik karena itu. Kalau dipanggil karena keasikan nonton, dipanggil nggak ngedengerin atau misalkan adiknya gitu, karena adiknya jatuh nggak dibantuin gitu ya, nggak berusaha ditolongin, maka akan dikurangi atau ditarik atau dihilangkan sampai seperti itu gitu ya. Jadi ini ya tadi dengan diskusi ya. Jadi kenapa? Karena mendidik hati nuraninya anak, mendidik kepekaan anak gitu ya, mendidik empatinya anak terhadap sekitar gitu. Jadi jangan sampai gadget itu atau screen time itu jadi membatasi anak atau anak tuh jadi masa bodoh sama sekitarnya gitu sih. Jadi kalau tadi maksimalnya berapa ya sampai tadi gitu ya 90 menit gitu ya. Kemudian kalau tadi boleh nggak istirahat ya. Oke, waktu istirahat otak. Ya sisanya ya berarti ya gitu dari screen kan hanya 90 menit ya. Nonton maksudnya. Oke. Nah, yang pasti anak itu tetap punya kebutuhan untuk tidur siang itu akan lebih baik gitu ya. Kecuali kalau misalkan anaknya bermain fisik, maksudnya lari-lari dan sebagainya gitu. Tapi maksimalnya di jam 9 malam itu tetap ya, idealnya udah waktu otak itu istirahat. Seperti itu sih. Dan ketika anak menuju buat istirahat itu kan sebenarnya udah tidak boleh lagi terpapar screen time ya. Kenapa? Karena mata tuh tegang kita aja ya. Ayah bunda udah ngantuk main screen time, main handphone, kan jadi melek lagi ya, gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi mata harusnya udah istirahat, itu merespon cahaya terus kan, seperti itu sih. Jadi kalau misalkan anak masih bisa dikondisikan tidur siang, misalkan jam 2 gitu ya, ya itu tidur siang gitu ya. Kemudian kalau tidur jam 9 malam, berarti dari jam 8-nya itu udah mulai dibatasi. Seperti itu sih. Atau lebih baik lagi kalau dari habis maghrib udah enggak sama sekali gitu ya. Biar anak mulai tertanam ya, habis maghrib itu adalah waktunya buat keluarga. Tapi tadi gitu ya, berarti konsekuensi ini berlaku juga buat orang tua gitu. Jadi jangan sampai anaknya nggak boleh, orang tuanya lihat, nah anak bakal komplain gitu. Dan kita harus terima. Kalau kita salah, kita melanggar aturan itu, anak komplain kita harus terima gitu ya. Karena kita yang bikin aturan. Nah anak kadang sulitnya diatur itu tadi selain figure attachment-nya udah berpindah ke gadget, yang kedua orang tuanya sendiri yang melanggar kesepakatan. Seperti itu sih, gitu ya. Jadi tadi ya jam 9 malam kalau bisa sudah tidak ada gadget dan sejam sebelumnya itu sudah tidak terpapar screen time. Seperti itu sih. Dan penting juga, ya ini ketinggalan tadi ya. Penting juga gadget itu sifatnya adalah dipinjamkan, bukan milik anak. Gitu loh. Kalau milik anak kita tarik, kita ambil, nggak boleh dong, gitu ya. Apalagi kita paksa nggak boleh. Jadi ketika kita ingat-ingat lagi gitu ya, ketika ngasih, kita bilang ini buat kakak, buat adik, atau nih ayah bunda pinjami. Kalau ayah bunda pinjami itu berarti bersyarat. Ya, kalau dia misalkan adabnya tidak baik, ada kewajiban yang nggak dilakukan, apakah itu sholat, ngaji dan sebagainya, maka itu suatu waktu bisa kita tarik dan dia tahu gitu. Tapi kalau kita udah kasih, nah itu biasanya lebih sulit. Seperti itu sih teh. Iya. Betul gitu, karena itu udah kepemilikan anak gitu. Jadi walaupun kita yang ngebeliin gitu ya, tapi kalau kita di akadnya di awal udah kita kasihin, berarti itu udah miliknya anak. Berarti sebenarnya kita ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Kita harus izin anak gitu untuk ngambilnya gitu. Makanya banyak hal yang perlu continue ya gitu ya, bertahap. Kalau mau menghentikan anak dari kecanduan gadget tentu harus bertahap dulu. Tahap awalnya tadi kitanya hadir sebagai figur attachment dan kesepakatan-kesepakatan yang lain mengikuti. Seperti itu sih. Enggak. Ya, satu lagi untuk penanya dari bapak-bapak mungkin. Ada dari bapak-bapak? Ada dari Ustazah Harisma katanya.
Bapak-bapak tidak ada yang bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini mah sharing aja dari saya yang menangani di sekolah ya Bun ya. Jadi tahun ini kami menerima anak ada yang memang udah imajinasinya teh udah tontonan gitu ya. Jadi saat pertama masuk yaitu Speedy di toilet. Pertama masuk kita ajak ngobrol terus aja. Ustazah tahu nggak Speedy toilet? Terus aja dia berbicara. Kemudian udah hilang nih 1 bulan di sekolah, alhamdulillah hilang Speedy-nya. Ternyata datang lagi yang baru, Godzilla. Dia datang ke sekolah, masuk gerbang langsung Godzilla gitu ya. Godzilla itu pas saya menyambut anak sambil Godzilla tangannya. Kita ingetin terus gitu ya. Lalu dia salim. Pas turun ke tangga tetap Godzilla itu muncul lagi gitu ya. Nah, kemudian ini Godzilla hampir 2 bulan bahkan sekarang masih suka ada gitu. Kita tanya, kita ajak ngobrol bundanya. Ya Ustazah memang di rumah kami saya bekerja dan ayahnya bekerja. Ditipin oleh pengasuh. Dan itu durasi nontonnya itu memang lama. Awalnya YouTube biasa. Tapi sekarang saya udah iniin YouTube Kids. Tapi saya santai aja karena udah YouTube Kids. Tapi saya mendengar barusan dari Bunda, ternyata ada konten di YouTube Kids juga yang memang ada pornonya, ada yang memang kurang baik lah untuk anak gitu ya. Nah, bagaimana cara saya, karena saya udah 3 kali nih yang ngobrol sama orang tuanya dan anaknya itu jadi sama teman-temannya juga tidak berbaur. Karena apa? Tidak nyambungnya itu. Dan saya merasa kasihan kepada anak yang sudah memang dia itu jadi saya nggak punya teman di sekolah karena temennya nggak mau bermain. Nah mungkin itu bagaimana solusi saya kepada orang tua dan bagaimana cara ibu guru memberikan solusi kepada anaknya supaya mau mengikuti pembelajaran di sekolah dan mau berbaur teman-temannya juga sama anak ini gitu. Karena saya juga melihat kasihan saat kita outing kelas pun ada solokan dia bilang saya raksasa. Jadi saat anak-anak berfoto dia malah asik jalan-jalan sendiri aja karena merasa selokan itu sungai gitu ya. Itu kan udah imajinasi tapi IQ-nya itu bagus. Saat menerima, saat fokus dia itu bagus. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, tapi ya alhamdulillah ya. Tapi saya salut gitu ya. Kadang memang kita tuh diperlukan untuk masuk ke dunia anak. Buat tadi figure attachment-nya hadir gitu. Jadi kita paham dulu dunia anak tuh senangnya apa, untuk dia narik lagi, untuk narik anak lagi balik ke ke kondisi yang lebih baik gitu ya. Jadi ya itu kita pun harus paham gitu ya tentang Skibidi, tentang Godzilla gitu ya. Supaya apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya anak ketika anak tahu bahwa kita tuh sama excitednya, kita juga tahu apa tontonan anak tuh seneng gitu. Nah dari situ tuh anak jadi terbuka, jadi mudah buat dikasih masukan. Itu pengalaman saya juga pribadi seperti itu gitu ya. Maka kalau sebagai guru gitu ya menghadapi kasus seperti itu, yang pertama adalah perlu sekali kerjasama dengan orang tua. Seperti sekarang nggak bisa sendiri gitu ya. Kemudian mungkin perlu intensif gitu loh teh. Misalkan selain kalau sebagai guru gitu ya sudah mungkin nanti bisa tuh dihadapkan dari guru dengan tenaga profesional, terapis dan sebagainya buat menjelaskan ke anaknya begitu ya. Karena buat menjelaskan ke orang tua bahwa anaknya itu perlu apa dan apa sih bantuan apa gitu ya, butuhnya apa, treatmentnya gitu. Karena tadi kan IQ-nya bagus gitu. Jadi buat lihat nih apakah itu bentuk imajinasi anak, apakah sebatas itu imajinasi dan kreatif atau ada gaya belajar yang lain dan sebagainya gitu ya, atau memang tadi gitu ya, ini hal-hal yang perlu ditangani lebih intensif dengan profesional dan sebagainya gitu sih teh. Jadi kalau menurut saya sebagai tenaga pendidik gitu ya, tentu perlu kerjasama pertama dari orang tua udah jelas gitu ya. Yang kedua kalau sudah dilakukan komunikasi dengan orang tua tapi masih juga tidak ada perubahan dan sebagainya, maka perlu mungkin yang menyampaikan adalah tenaga profesional gitu ya, apakah terapis, apakah psikolog dan sebagainya gitu ya. Karena biar bisa tahu tuh gitu ya, ini udah sejauh apa sih gangguan anaknya dan sebagainya. Dan juga pemeriksaan gitu ya, apakah memang ini anaknya hanya sebatas imajinasi kreatif gitu kan. Anak-anak kreatif itu Bu, imajinasinya emang di luar Nurul. Di luar
jauh banget gitu. Karena emang tadi kreatif banget gitu ya. Nah, apakah ini gitu ya? Apakah ini tipe anak yang kreatif, jadi imajinasinya tinggi gitu ya? Nah, mungkin perlu treatment khusus juga gitu. Karena kan anak pintar juga itu tuh perlu treatment khusus ya. Kalau IQ-nya tadi tinggi gitu ya, kemudian imajinasinya tinggi, berarti juga ada treatment khusus bagi gurunya. Jadi bukan hanya sekedar jangan-jangan bukan hanya dari gadget juga yang harus ditreatment, tapi proses pembelajaran kah mungkin dan sebagainya. Seperti itu sih. Jadi kalau menurut saya ini sudah perlu ada pendampingan yang lebih mendalam dari tenaga profesional juga. Dan tadi kerjasama sama orang tua. Seperti itu aja sih Teh. Bagaimana Ustazah? Alhamdulillah. Untuk sesi tanya jawab kita tutup ya Bunda, karena udah 3 penanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materi dan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan untuk kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan tadi, apa yang sudah kita simak tadi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Semangat 1, semangat 2, semangat 3. Kecanduan gadget